Terkadang kita perlu pergi jauh, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk kembali mengenal siapa diri kita. Dari hal-hal yang diam dan tua seperti candi, kabut, dan sejarah yang tidak pernah untuk kita lihat, tapi selalu menunggu untuk dipahami. Maka aku melangkah, bukan ke tempat baru, tapi ke tempat yang mungkin pernah kutinggalkan, jauh sebelum aku lahir. Candi Gedong Songo katanya dibangun di abad ke-8 Masehi. Ada 9 candi, tapi hanya 5 yang masih berdiri. Sisanya mungkin runtuh, tapi mungkin juga tidak sepenuhnya hilang. Ia hanya berpindah ke garis-garis yang belum selesai kita gambar. Dalam bukunya The Historical of Java pada tahun 1817, Thomas Stanford Raffles menulis, "The antiquities of Java show the high degree of civilization which must have existed in the island long before introduction of Mohammedanism." Yang berarti peninggalan kuno di Jawa menunjukkan tingkat peradaban yang tinggi yang pastinya telah ada di pulau ini jauh sebelum masuknya agama Islam. Dan di hadapan batu-batu ini, aku percaya itu bukan sekedar tulisan, tapi kenyataan yang masih bernafas hingga kini. Dan memang mereka bukan sekedar membangun, mereka mengukir dengan rasa, dengan ketepatan, dengan pemahaman tentang alam dan spiritualitas. Aku menyentuh ukiran yang ditumbuhi lumut, rasanya seperti menyentuh waktu, dan aku sadar sebelum tanganku menggambar di layar, mereka sudah menggambar lebih dahulu. Mereka tidak memakai stylus, mereka memakai sejarah. Setiap generasi punya bahasanya masing-masing, tulis Gunawan Muhammad pada salah satu bukunya. Yang lama tidak untuk dilestarikan begitu saja, tapi untuk ditafsirkan ulang. Maka aku meneruskan garis itu, bukan untuk mengulang sejarah, tapi untuk menyambungnya. Dan saat kabut turun perlahan, aku seperti bisa mendengar mereka berkata, "Lanjutkanlah garis itu." Maka aku melanjutkannya dengan segenap rasa, dengan segenap makna, dengan sebuah perjalanan sederhana yang tak akan aku lupakan. Dan untuk perjalanan ini, aku tidak sendiri. Langkah-langkahku ditemani oleh tawa, diam, dan obrolan-obrolan tak penting yang ternyata paling berarti. Terima kasih kepada Mas Arya, terima kasih kepada Mas Aldi, terima kasih kepada Mas Fatih, dan terima kasih kepada Mas Fadil. Kalian bukan cuma teman sejalan, tapi bagian dari garis itu sendiri. Garis yang kulanjutkan bukan hanya dari masa lalu, tapi dari setiap momen yang kita bagi bersama.